Hari kedua, itu cerah. Wan Gu Mingzu tidak bisa tinggal di rumahnya untuk waktu yang lama, jadi dia datang menunggu di luar halaman Qin Chen pagi-pagi sekali. Molly dan Kaisar Abadi segera datang ke sini dan menunggu. Setelah beberapa saat, terdengar suara mencicit, pintu halaman terbuka, dan Qin Chen serta Sisi keluar. Hah? Begitu kedua orang itu keluar, leluhur Wan Guming terkejut, menatap Sisi dengan heran, mulutnya sedikit terbuka. Wan Gu, ada apa? Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan menatapnya. Wangu Mingzu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, Tuan Muda Chen, ini pertanda baik. Lihat, baru 1 malam berlalu. Kulit nyonya sepertinya sudah jauh lebih baik. Wajahnya jauh lebih bersinar dan wajahnya merona. Mungkinkah ruangan ibu mertua nyonya itu memiliki efek penyembuhan khusus? Dengan cara ini, jika nyonya bisa kembali ke laut bencana abadi, luka di tubuhnya akan sembuh dalam sekejap. Ucap Wan Gu Mingzu berkata dengan penuh semangat. Molly dan Kaisar Abadi di samping tidak bisa tidak melirik Chen Sisi setelah mendengar ini. Mereka harus mengatakan bahwa Wan Gu Mingzu tidak berbicara omong kosong. Wajah Sisi jelas jauh lebih cerah dari kemarin. Sebelumnya, wajah Sisi selalu pucat dan sakit-sakitan, menambah sedikit kelemahan, namun sekarang, ekspresi Sisi jelas jauh lebih cerah, dan bahkan manusia pun dapat melihat perubahan ini. Mungkinkah halaman tempat tinggal permaisuri Ming Yue masih memiliki efek penyembuhan ini? Untuk sesaat, leluhur Wan Guming dan Molly menjadi semakin penasaran dengan permaisuri Ming Yue yang legendaris, dan mau tidak mau melihat ke arah Kaisar Abadi. Kaisar Abadi memandang mereka berdua dan tersenyum dan berkata, haha, mungkin itu karena wanita muda itu melihat tempat tinggal orang dewasa tadi malam, dan kerinduannya terobati dan suasana hatinya menjadi rileks, dan luka-lukanya secara alami terkendali. Keduanya mengangguk. Itu sangat mungkin. Apakah suasana hati Anda baik atau buruk sebenarnya memiliki efek meringankan yang sangat baik pada kondisi tersebut. Bahkan manusia fana pun mengetahui hal ini. Sisi tersenyum sedikit dan melirik ke arah Qin Chen dengan malu-malu. Dia secara alami tahu mengapa kulitnya meningkat pesat. Dia adalah satu-satunya yang menemani Qin Chen tadi malam, jadi tentu saja dia tidak memiliki terlalu banyak beban. Dia benar-benar tenggelam dalam hubungan yang indah antara keduanya dan merasa emosi yang bertahan lama akhirnya dilepaskan. Bagaimana mungkin kita tidak bersinar? Hah? Tetapi pada saat ini, Wan Gu Mingzu memandang Qin Chen dan tiba-tiba membeku lagi. Tuan Chen, mengapa kulit Anda tampak sedikit memburuk, terutama di sekitar rongga mata Anda, yang agak hitam dan terlihat sedikit lemah? Apakah Anda tidak cukup istirahat tadi malam? Ucap Wan Gu Mingzu menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Mengapa nyonyanya berseri-seri, tetapi Tuan Chen terlihat lemah. Wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi gelap. Sial, bagaimana leluhur Wan Guming ini bisa berbicara? Jika kamu tidak dapat berbicara, kurangi bicaranya. Kata Qin Chen dengan wajah gelap. Energi sebenarnya di tubuhnya beredar, dan kulitnya tiba-tiba berubah dan kembali normal. Wan Gu Mingzu tampak sedikit bingung. Saya sangat peduli pada Tuan Muda Chen, jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi marah? Melihat ini, Kaisar Abadi tersenyum dan berkata, Tuan Chen tidak tidur sepanjang malam tadi. Dia pasti sangat merindukan orang dewasa. Bagaimanapun, orang dewasa adalah ibu mertuanya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan orang dewasa, dia masih hidup. Untuk wanita luar biasa seperti Nona muda, Tuan Chen seharusnya sangat berterima kasih dan merindukannya. Begitukah begitu? Ucap leluhur Wan Gu Ming bertanya dengan ragu, Tuan Chen, dia sangat merindukan permaisuri Ming Yue. Bisakah kamu diam? Ucap Qin Chen tidak ingin mendengar Wan Gu Mingzu terus berbicara, jadi dia tiba-tiba terlihat jelek dan memarahi. Di sini, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Gumam Wan Gu Mingzu menggaruk kepalanya dengan bingung. Melihat ini, Sisi tersenyum dan memegang tangan Qin Chen. Qin Chen diam-diam menatap Sisi dan berkata melalui pesan, kamu masih tersenyum, dan itu bukan karena kamu. Sisi terkekeh dalam hatinya, dia jarang melihat Qin Chen begitu kecewa. Qin Chen meliriknya tanpa berkata-kata, lalu menoleh ke Kaisar Abadi dan berkata, Abadi, apakah kamu sudah membuat semua pengaturannya? Nona, Tuan, saya sudah membuat pengaturannya. Hari ini saya akan mengadakan seleksi di Gunung Guiming. Anda dan Molly akan melakukan semuanya dan hanya mengadakan pertunjukan. Ucap Kaisar Abadi berbicara. Bagus. Ucap Qin Chen mengangguk.
Kaisar Abadi telah hidup mengasingkan diri di Gunung Guiming sepanjang tahun, dan sekarang dia tiba-tiba membawa Qin Chen dan Mo Li ke Laut Bencana Abadi. Meski atas nama sumbangan, tetap saja sangat aneh. Jika ada orang tertarik yang bersembunyi di Gunung Guiming, mereka pasti akan menyelidikinya. Jadi ketika Anda bertindak, Anda harus melakukan semuanya. Segera, Kaisar Abadi memulai pertemuan seleksi. Pada konferensi tersebut, Kaisar Abadi mengumumkan bahwa dunia bawah sedang dalam kekacauan dan terjadi kecelakaan di Laut Mati. Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama menyerukan blokade dunia bawah, dan ada sedikit kekacauan. Selama bertahun-tahun, dia, Kaisar Abadi, telah hidup dalam pengasingan sepanjang tahun. Sekarang, demi keamanan Gunung Guiming, dia tidak punya pilihan selain mencari kemajuan. Dia ingin memilih beberapa orang kuat dari Gunung Guiming untuk pergi ke Lautan Bencana Abadi dan mempersembahkan kepada Nyonya Taiyin Mingnu. Tiba-tiba, banyak orang kuat di Gunung Guiming terkejut dan ketakutan. Meskipun mereka telah tinggal di sudut dengan Kaisar Abadi selama bertahun-tahun, mereka tetap aman dan berdedikasi pada Taiyin Mingnu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah mendengar bahwa banyak pembudidaya hantu laki-laki dikirim ke Taiyin Mingnu, tetapi mereka belum pernah melihat siapapun keluar hidup-hidup. Seolah-olah Taiyin Mingnu adalah lubang hitam tanpa dasar, dan begitu dia memasukinya, dia akan tertelan seluruhnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau berkontribusi pada Taiyin Mingnu. Tentu saja, tidak semua orang berpikiran seperti ini, dan beberapa orang ingin berjudi. Tentu saja tidak ada kekurangan orang yang ambisius di dunia ini. Akan sulit untuk mengikuti Kaisar Abadi untuk menjadi sosok transendensi rangkap 3 di masa depan. Lagi pula, bahkan Kaisar Abadi sendiri hanyalah sosok transendensi puncak rangkap 3, bahkan bukan seorang kaisar semu. Dia telah tertinggal jauh selama bertahun-tahun. Tetapi jika Anda dapat menyumbang ke Taiyin Mingnu dan memenangkan hati Taiyin Mingnu, Anda mungkin dapat menembus tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan, dan bahkan melampaui Kaisar Abadi. Hasilnya, beberapa pembudidaya hantu maju untuk mendaftar seleksi. Setelah putaran seleksi yang brutal, Qin Chen dan Mo Li menonjol dari banyak pembudidaya hantu dan menjadi pemenang seleksi ini. Sial, pasti ada cerita yang teduh. Kedua orang ini terlihat jarang dan biasa saja. Kenapa mereka begitu kuat? Setidaknya mereka adalah transendensi puncak tingkat kedua. Lagi pula, Taiyin Mingnu menyukai pembudidaya hantu laki-laki yang istimewa, bukan pembudidaya hantu laki-laki yang kuat. Pilihan seperti itu sama sekali tidak adil. Itu benar, aku belum pernah melihat keduanya sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menjadi pria tangguh? Terlebih lagi, dalam hal keistimewaan, menurutku akulah yang paling istimewa. Aku berlatih Senjian Dao, dan Nona Taiyin Mingnu pasti akan menyukainya. Ucap banyak orang yang kalah dalam seleksi merasa tidak bahagia. Namun, mereka hanya mengatakan ini. Di Gunung Guiming, Kaisar Abadi adalah otoritas absolut, dan tidak mematuhinya tidak akan pernah membawa hasil yang baik. Adapun fakta bahwa tidak ada yang mengenal Qin Chen dan Mo Li, itu sebenarnya normal. Ada dunia kecil yang sangat besar di dalam Gunung Guiming, yang telah berevolusi selama ribuan tahun. Orang kuat seringkali dilahirkan, tetapi tidak semua orang mengetahuinya masing-masing. Keesokan harinya setelah seleksi, Qin Chen dan yang lainnya datang ke Aula Siming lagi. Qin Chen pertama-tama membawa Sisi kembali ke dunia kekacauan, dan kemudian membawa pergi leluhur Wan Guming. Hanya Qin Chen, Mo Li dan Kaisar Abadi yang tersisa di tempat kejadian. Sisi terlalu istimewa, dan tidak mungkin membiarkannya berjalan di dunia luar. Jika Taiyin Mingnu dan yang lainnya melihat petunjuknya, mereka akan mendapat masalah. Setelah Qin Chen membawa Sisi ke dunia kekacauan, Kaisar Abadi segera meraung, dan dengan keras, Istana Siming yang menjulang tinggi di depannya bangkit dari tanah dalam sekejap. Istana besar yang awalnya berdiri di Gunung Guiming mengeluarkan suara gemuruh, kemudian dengan cepat menjadi lebih kecil, dan akhirnya berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki tubuh Kaisar Abadi. Aura Kaisar Abadi langsung terkendali dan sederhana. Pada saat yang sama, gerakan besar ini juga membuat khawatir seluruh orang kuat di Gunung Guiming, dan mereka semua tercengang. Setelah tinggal di Gunung Guiming selama bertahun-tahun, mereka tidak mengetahui bahwa Istana Kaisar Abadi sebenarnya adalah harta istana yang dapat dibawa. Setelah menyingkirkan Istana Siming, Kaisar Abadi segera mengangkat tangannya dan merentangkan telapak tangannya.
Sebuah jimat tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya, dan jimat itu berubah menjadi cahaya hitam dan mendarat di kaki semua orang. Cahaya hitam melonjak ke langit dan langsung menyelimuti mereka bertiga. Dalam sekejap, Qin Chen dan 3 lainnya menghilang. Di lorong luar angkasa, Qin Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, mereka keluar melalui turbulensi luar angkasa, tetapi turbulensi luar angkasa di sekitarnya tidak membahayakan mereka sama sekali. Tuan Chen, ini adalah jimat teleportasi yang disempurnakan oleh Master saat itu. Ini terutama digunakan untuk berteleportasi di dalam wilayah Master. Dengan jimat teleportasi ini, kita dapat mencapai laut bencana abadi hanya dalam 3 hari. Ucap Kaisar Abadi menjelaskan. 3 hari. Gumam Qin Chen mengangguk, dia masih bisa menunggu saat ini. Saat mereka bertiga melakukan perjalanan melalui kehampaan, nafas orang mati yang tak terlihat sesekali memenuhi mereka. Itu adalah kekuatan proyeksi Sungai Undet yang diatur dalam wilayah permaisuri Mingyue. Tentu saja, dengan Xiao Xiao di sana, Qin Chen dan yang lainnya tidak akan melihat adanya kelainan. Selain itu, setiap beberapa jam, Qin Chen bisa merasakan kekuatan pengawasan khusus menutupi mereka, seolah-olah mereka sedang melakukan penyelidikan. Setelah Kaisar Abadi mengeluarkan token dan mengirim beberapa pesan, kekuatan pemantauan ini dengan cepat surut. Kaisar Abadi menjelaskan, Tuan Chen, ini adalah susunan pengawasan yang didirikan oleh Master di wilayah itu saat itu. Sekarang dikendalikan oleh 3 gadis dunia bawah. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah orang luar membobol istana Master. Hanya bawahan inti dari Master yang bisa memasukinya, dengan begitu Anda dapat memiliki kualifikasi untuk pergi ke lautan bencana abadi. Molly mendengarkan dan keringat muncul di dahinya. Untungnya, dia mengikuti Qin Chen sekarang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memblokir pengawasan ini dengan kekuatannya? Dia mungkin ditemukan dan ditangkap lebih awal. Dunia bawah terlalu berbahaya. Waktu berlalu cepat. Lebih dari 2 hari berlalu dengan cepat. Pada saat ini, tiba-tiba, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Kejam, kata Qin Chen tiba-tiba. Molly mengerutkan kening. Saat Qin Chen membuka mulutnya, dia sepertinya merasakan niat membunuh yang samar-samar datang darinya, dan otot-ototnya langsung menegang. Kaisar Abadi juga menatap tajam dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Seseorang sebenarnya mencoba menghentikannya. Dengan pemikiran di dalam hatinya, Kaisar Abadi tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan keras, cahaya hitam menyapu telapak tangannya, langsung berubah menjadi perisai pelindung, menutupi semuanya. Pada saat yang sama, Kaisar Abadi juga menoleh dan menatap Qin Chen dan Molly dengan heran. Sebelum Qin Chen berbicara, dia sudah merasakan kekuatan misterius datang ke arahnya, tetapi sebelum dia sempat mengingatkannya, Qin Chen sebenarnya sudah tahu. Ini bukan apa-apa, lagi pula, Tuan Chen memiliki sisa jiwa Kaisar Yuming dan Kaisar Simei di tubuhnya, mungkin itu adalah petunjuk yang mereka berdua temukan. Tapi melihat keadaan Molly, orang ini benar-benar merasakan kekuatan tersembunyi itu saat Tuan Chen berbicara untuk mengingatkannya. Ini sungguh luar biasa. Orang ini hanyalah seorang kaisar semu, tetapi dia memiliki persepsi yang kuat. Sementara Kaisar Abadi terkejut, hampir pada saat yang sama ketika perisai pelindungnya terbentuk, terowongan luar angkasa di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian ribuan cahaya hitam tiba-tiba menyapu. Saat suara keras bergema, seluruh terowongan luar angkasa hancur. Ketika Qin Chen dan yang lainnya muncul lagi, mereka sudah berada di langit malam yang gelap, dan mereka masih berada dalam perisai pelindung saat ini. Kaisar Abadi memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Matanya menatap tajam ke kejauhan. Di ujung pandangannya, seorang pria dingin berjubah hitam perlahan berjalan mendekat. Pria dingin itu memegang bilah hitam tipis di tangan kanannya dan memancarkan aura energi yang sangat kuat. Kekosongan di sekitarnya mendidih dengan niat membunuh saat ini. Di belakang pria dingin ini, ada juga sekelompok sosok berjubah, semuanya berwajah garang, dan tidak menyembunyikan niat membunuh yang kuat di tubuh mereka. Melihat pria dingin ini, ekspresi Kaisar Abadi sedikit berubah, asosiasi burung hantu malam gelap. Apa? Burung hantu malam gelap? Setelah mendengar kata-kata Kaisar Abadi, baik Qin Chen dan Mo Li tampak bingung. Mereka bukan orang-orang dari dunia bawah, jadi wajar saja mereka belum pernah mendengar nama ini. Pada saat ini, leluhur Wan Guming di dunia kekacauan berkata, "Tuan,
Gui Xiaohui ini adalah organisasi pembunuh utama di dunia bawah. Pemimpinnya muncul dan menghilang. Tidak ada yang tahu identitasnya, hanya saja kekuatannya sangat luar biasa menakutkan, dan Gui Xiaohui ini adalah pembunuh teratas dari asosiasi hantu Xiao, tanpa diduga mereka masih hidup. Kata Wan Gumingzu menjelaskan. Organisasi pembunuh. Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Nak Qin Chen, saya tahu identitas presiden asosiasi burung hantu ini, namanya Kaisar Bayangan. Pada saat ini, Kaisar Yuming tiba-tiba mengirimkan pesan, yang sampai ke telinga Qin Chen dan Kaisar Abadi, bergema di seluruh dunia kekacauan. Kaisar Bayangan. Mendengar ini, Kaisar Abadi mengubah warnanya, dan para veteran kuat di dunia bawah. Seperti Kaisar Simei di dunia kekacauan dan leluhur Wan Guming, juga menunjukkan keterkejutan. Itu dia, ucap semua orang terkejut. Kaisar Bayangan ini adalah kaisar tertinggi tua di dunia bawah. Dalam hal status, dia mungkin berada di urutan kedua setelah 4 kaisar agung saat itu. Dalam hal kekuatan, dia juga berada di puncak di antara banyak kaisar. Dia adalah yang tertua teratas dan orang kuat di dunia bawah. Hanya saja orang ini selalu memiliki temperamen yang baik dan memiliki reputasi yang baik di dunia bawah. Di mata beberapa junior, dia tidak punya sikap apa-apa. Tanpa diduga, dia adalah presiden dari Asosiasi Burung Hantu, organisasi pembunuh nomor 1 di dunia bawah. Hal ini mengejutkan semua orang. Ya, itu dia, ucap Kaisar Yuming mengangguk dan berkata lagi, asosiasi burung hantu ini sangat populer di dunia bawah saat itu. Bagaimana mungkin kita dan 4 kaisar besar lainnya tidak memperhatikannya? Yang lain tidak dapat menyelidiki identitas dari Presiden Asosiasi Burung Hantu, tapi kami, 4 kaisar agung, tentu saja tahu itu. Jika saya tidak menunggu sebentar, sial, dia tidak bisa membuat organisasi seperti itu. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, lalu siapa yang berada di belakang panggung organisasi Gui Xiaohui ini? Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada di belakang panggung. Apa? Tidak ada, ucap Qin Chen bingung. Kaisar Yuming mengangguk, saat itu, saya menutup mata karena kami memiliki kesepakatan bahwa 4 kaisar agung tidak dapat ikut campur dalam terlalu banyak pertikaian kekuasaan di dunia bawah, jadi setelah kami menemukan pemimpin di baliknya, kami berhenti ikut campur. Orang-orang dari Gui Xiaohui mengambil tindakan di wilayah 4 kaisar agung seperti kita. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Gui Xiaohui akan menjadi begitu sombong sehingga mereka berani mengambil tindakan langsung di wilayah permaisuri Mingyue. Kata Kaisar Yuming menghela nafas. Tampaknya setelah hilangnya permaisuri Mingyue, pengaruhnya telah melemah hingga tingkat yang sangat serius. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mencibir dan berkata, mungkin alasan mengapa orang-orang dari Gui Xiaohui berani muncul adalah karena mereka didorong oleh suatu kekuatan di bawah kepemimpinan permaisuri Mingyue. Semua orang terkejut. Itu sangat mungkin. Terutama Kaisar Abadi yang merasa dingin di dalam hatinya, Tuan Chen, kamu benar. Jalur luar angkasa yang dibuat oleh Master saat itu bukanlah sesuatu yang dapat dijelajahi dan diserang oleh siapapun. Di belakang mereka, pasti ada garis keturunan tertentu di bawah komando Master. Memikirkan hal ini, wajah Kaisar Abadi tiba-tiba menjadi lebih jelek. Jika demikian, perjalanan ke Laut Bencana Abadi ini mungkin tidak damai. Pikiran Kaisar Abadi melonjak saat dia menatap burung hantu malam gelap dan berkata dengan suara yang dalam, burung hantu malam gelap, tempat ini berada di bawah komando permaisuri Mingyue. Kamu, burung hantu, berani menyerang wilayah di bawah permaisuri. Apakah kamu tidak ingin hidup? Dan Gui Mingshanku dan Gui Xiaohuimu, selalu tidak memiliki permusuhan atau, kamu. Sebelum Kaisar Abadi dapat menyelesaikan kata-katanya, burung hantu malam tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Serang, gelombang suara yang tak terlihat datang, dan pupil Kaisar Abadi tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, cahaya pedang menebas. Cahaya pedang yang mengerikan langsung mengenai perisai hitam yang melindungi beberapa orang, dan perisai itu tiba-tiba mengeluarkan suara retakan. Pada saat yang sama, retakan kecil menyebar dengan cepat di sepanjang bagian perisai yang rusak. Kaisar Abadi melirik Qin Chen dan Molly, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Chen, dan kamu, burung hantu malam ini dapat memprediksi rute penularan kita. Ini jelas tidak mudah. Orang ini kemungkinan besar adalah orang di belakang layar mengirimku untuk mengujiku. Kalian tidak boleh mengungkapkan terlalu banyak kekuatan, kalian berdua jaga dirimu sendiri.
Qin Chen dengan tenang menyampaikan pesan, jangan khawatir, hentikan burung hantu malam gelap itu, dan kami akan menangani sisanya. Qin Chen baru saja selesai berbicara. Dengan sekali klik, perisai cahaya hitam yang melindungi mereka bergetar hebat, dan kemudian retak. Sebelum ada yang bisa bereaksi, cahaya pedang lain menghantam mereka dengan ganas. Dalam sekejap, perisai cahaya hitam yang menutupi beberapa orang hancur dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan aura kuat menghantam Qin Chen dan yang lainnya dengan keras. Nafas Kaisar Semu. Burung hantu malam yang gelap ini ternyata adalah seorang Kaisar Semu. Gumam Kaisar Abadi mengubah warnanya ketika dia melihat ini, dan buru-buru mengirim pesan, mundur. Kaisar Abadi tidak perlu berbicara sebelum Qin Chen terbang mundur. Dia tampak sangat malu hingga sepertinya dia terpesona oleh auranya. Di sisi lain, Molly tertegun sejenak dan kemudian buru-buru mengikuti Qin Chen dan Kaisar Abadi mundur bersama. Orang ini. Gumam Qin Chen memandang Molly dengan ekspresi sedih dan mengirim pesan untuk mengingatkan, Molly, kamu juga seorang pria yang telah mengalami ratusan pertempuran. Lain kali, mundur lebih cepat. Jangan tunggu aku mengingatkanmu dan kamu masih linglung. Molly, aku jelas-jelas kehilangan kesabaran. Ucap leluhur iblis Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak segera mengirimkan pesan, kamu harus ingat bahwa kamu sekarang adalah pria yang dipilih oleh Kaisar Abadi. Dan yang paling bisa kamu tunjukkan hanyalah transendensi rangkap 3, jika kamu menjatuhkan rantai itu lagi, Iblis Qin akan merasa tidak puas dan mengusir kita, yang akan membuatku kehilangan kesempatan untuk berbaring. Aku akan melawanmu sekuat tenaga. Ucap leluhur Iblis Luo merasa cemas. Oh sial, gumam Molly ekspresinya jelek. Bagaimana bisa ada orang aneh seperti leluhur Iblis Luo di dunia ini? Kaisar Semu. Pada saat ini, Kaisar Abadi juga berpura-pura terkejut dan marah saat dia melihat ke arah burung hantu malam dan berkata dengan marah. Burung hantu malam mendengus dingin. Tidak ada omong kosong sama sekali. Dia bergoyang dan sudah menuju Kaisar Abadi lagi. Cahaya pedang gelap langsung membentuk sungai pedang, menutupi Kaisar Abadi dan ketiganya dengan kekuatan besar. Sial, aku harus menundanya. Ucap Kaisar Abadi meraung dengan marah, dan dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan perisai hitam tiba-tiba terangkat dari telapak tangannya ke langit. Dengan keras, saat terbang, perisai hitam langsung melepaskan ribuan cahaya hitam, berubah menjadi hantu gerbang gunung untuk berjaga di depan ketiga orang itu. Dan di kejauhan, burung hantu malam tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Pedang itu bersinar seperti air terjun. Saat ledakan yang memekakkan telinga bergema, seluruh kehampaan bergetar hebat, dan kemudian cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya hancur seketika, dan gelombang udara yang menakutkan menyapu ke segala arah dengan tekanan. Kaisar Abadi membela Qin Chen dan keduanya dengan ekspresi kaget dan marah. Dan burung hantu malam gelap tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sudah datang untuk membunuh lagi. Cahaya dingin muncul tepat di depan Kaisar Abadi. Sialan, apa menurutmu aku bukan tandinganmu? Ucap Kaisar Abadi meraung dengan marah, dan dengan dengungan, aura Kaisar Semu yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan burung hantu malam. Dua sosok menakutkan bertabrakan dalam sekejap, dan saat berikutnya, burung hantu malam terbang langsung ke belakang. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu langsung pecah membentuk celah ruang yang menakutkan. Apa? Gumam burung hantu malam mengangkat kepalanya karena terkejut. Di depannya, Kaisar Abadi dikelilingi oleh garis-garis hitam yang menakutkan. Garis-garis ini berkembang dengan aura kematian yang menakjubkan, bertahan seperti totem. Pada saat ini, aura yang keluar dari tubuh Kaisar Abadi tidak lebih lemah dari aura burung hantu malam gelap, dan samar-samar terintegrasi dengan 4 penjuru langit dan bumi. Kaisar Semu. Gumam burung hantu malam menyipitkan matanya dan menatap Kaisar Abadi. Orang ini ternyata adalah Kaisar Semu yang kuat. Kaisar Abadi melayang di udara, menatap burung hantu malam gelap, dan berteriak dengan marah, burung hantu malam gelap, kamu berlarian liar di wilayah di bawah komando permaisuri Ming Yue. Cepat mundur, mungkin ada cara untuk bertahan hidup, jika tidak. Serang. Sebelum Kaisar Abadi dapat menyelesaikan kata-katanya, burung hantu malam gelap tiba-tiba melambaikan tangannya, dan suara mendesing, di belakangnya, banyak pembunuh pembudidaya hantu yang mengenakan jubah bergegas menuju Qin Chen dan Molly. Kamu, ucap Kaisar Abadi mengubah warnanya dan buru-buru bergegas menuju tempat Qin Chen dan Molly berada. Tapi saat ini,
Sosok burung hantu malam di depannya tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, cahaya pedang yang tajam langsung muncul di depan mata Kaisar Abadi. Setelah melihat ini, Kaisar Abadi tampak ketakutan dan marah, dan sedikit keganasan melintas di matanya. Kemudian dia menghentakkan kakinya secara tiba-tiba, lengannya terentang di seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan dengan keras, cahaya pedang hitam legam menghantam lengannya dengan keras, membuatnya terbang seketika. Brengsek, ucap Kaisar Abadi tampak terkejut dan marah, dan sebuah token tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu token itu muncul, itu langsung terbakar. Momentum yang tak terlihat langsung memenuhi dunia dan menyebar ke kehampaan yang tak berujung. Apa? Token Ming Yue. Gumam burung hantu malam gelap ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak kepada sekelompok pembunuh, pertarungan cepat dan keputusan cepat. Iya, suara dingin dan keras terdengar, dan bilah tajam di tangan para pembunuh sudah menebas Qin Chen dan Mo Li dengan liar. Pedang, cahaya, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti mereka berdua. Brengsek, ucap Qin Chen memandang Mo Li dengan tergesa-gesa dan berteriak dengan cemas, Mo Li, hentikan mereka. Oh sial, begitu Qin Chen membuka mulutnya, Mo Li tahu apa yang dia rencanakan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Saat berikutnya, dia tiba-tiba meraung, dan dengan keras, sumber tubuhnya langsung terbakar. Dalam sekejap, aura di tubuh Mo Li meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak mungkin, untuk menyembunyikan kekuatannya, Mo Li hanya bisa melakukan ini untuk memenuhi persyaratan Qin Chen. Bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya membombardir tubuh Mo Li, dan tubuh Mo Li terpelintir. Tubuhnya langsung terpotong-potong dengan darah dan darah, tetapi di permukaan tubuhnya, garis-garis sihir hitam yang aneh muncul. Garis-garis sihir ini berisi aura jalan besar, dan mereka akan melawan serangan-serangan ini secara langsung. Dengan perlawanan Mo Li, Qin Chen di belakangnya hampir tidak terluka. Di bawah niat membunuh yang mengerikan ini, Mo Li menggunakan dirinya sebagai perisai, memblokir semua serangan. Apa? Melihat adegan ini, ekspresi para pembunuh yang menyerang Mo Li tiba-tiba berubah. Bagaimana pertahanan orang dengan aura aneh di depannya ini bisa begitu menakjubkan? Tepat ketika mereka terkejut, cahaya dingin tiba-tiba muncul di kehampaan dan muncul di belakang pembunuh pembudidaya hantu. Itu Qin Chen. Pada titik tertentu, bawahan Kaisar Abadi lainnya mengintai di belakang seorang pembudidaya hantu dan melancarkan serangan sengit. Rambut di tubuh pembudidaya hantu ini berdiri, dan dia terkejut sesaat. Sebagai seorang pembunuh, dia memiliki niat membunuh yang sangat tajam, tetapi dia belum bisa merasakan serangan lawan sebelumnya. Dalam panik, dia buru-buru mundur untuk menghindari serangan itu. Namun, begitu dia mundur, cahaya dingin lainnya muncul. Cahaya dingin ini muncul saat dia mundur dan memotong lehernya. Tidak, teriak pembudidaya hantu meraung histeris. Sebagai seorang pembunuh selama bertahun-tahun, dia merasakan keputusasaan mangsanya untuk pertama kalinya. Tubuh fisiknya dimusnahkan dan kesadarannya hilang sepenuhnya. Pada saat pembudidaya hantu terbunuh, pembunuh lainnya juga bereaksi, masing-masing tampak terkejut dan marah, dan langsung melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya ke lokasi Qin Chen. Dalam sekejap, sisi kehampaan ini hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Tetapi saat Qin Chen mencapai target, sebelum para pembunuh ini dapat mengambil tindakan, dia dengan cepat mundur, nyaris menghindari serangan semua orang. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa sepenuhnya menghindari semua serangan itu. Saat dia mundur, dia langsung terjebak setelah ledakan. Dalam gelombang udara yang ganas, tubuh Qin Chen terbang mundur seperti daun yang patah. Qin Chen terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah mendarat, bekas darah langsung mengalir dari sudut mulutnya. Rupanya dia menderita beberapa luka ringan akibat serangan sebelumnya. Tapi dia tidak menyadarinya, dia hanya menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tenang, menatap banyak pembunuh dengan mata dingin, seperti serigala yang sendirian di gurun, dan di saat yang sama, dia mencibir dan menghilang ke dalam lagi. Orang ini, metode penyembunyian yang ampuh. Idenya agak rumit, tapi jangan biarkan ide itu tenggelam begitu saja. Ucap pembunuh dari banyak guild hantu burung hantu tampak murung, mengirimkan pesan secara diam-diam, melihat sekeliling, jelas terkejut dengan tindakan Qin Chen. Di kejauhan, mata Mo Li hampir melebar saat melihat pemandangan ini. Oh sial, keterampilan akting ini, apa kekuatan para pembunuh di depanku ini?
Apa kekuatan iblis Qin itu? Jika dia benar-benar melepaskannya, dengan kekuatan Demon Qin, dia mungkin bisa menekan orang-orang di depannya hanya dengan beberapa klik dan menghancurkan mereka menjadi bubuk di tempat. Namun rangkaian jurus dan jurus yang dilakukan oleh Demon Qin barusan seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Bahkan ia sengaja terluka sambil menghindarinya, agar tidak ada yang bisa melihat petunjuk penyamarannya. Keterampilan akting ini sungguh luar biasa. Molly menyentuh hati nuraninya dan bertanya pada dirinya sendiri, jika itu dia mungkin tidak sebaik Qin Chen. Sementara dia terkejut, pikiran spiritual yang menakutkan menyapu kehampaan, itu adalah para pembunuh yang dengan panik mencari Qin Chen, dengan ekspresi yang sangat serius. Hal terpenting bagi seorang pembunuh adalah kemampuan untuk bersembunyi, tetapi Qin Chen bisa menghilang di bawah hidung mereka. Bagaimana mereka tidak terkejut dengan metode seperti itu? Secara relatif, Molly, yang hanya mengandalkan kekuatan kasar dan tubuh fisik untuk melawan, secara alami diabaikan oleh orang-orang ini. Melihat orang-orang ini tidak lagi memperhatikannya, Molly merasa senang dan segera menghela nafas lega. Akting sangat melelahkan. Ada semut-semut ini di depanku. Aku khawatir aku bisa membunuh salah satu dari mereka dengan satu pukulan, tapi aku harus berpura-pura malu di depan mereka. Ini sungguh sulit. Apa yang masih kalian lakukan? Kalian bahkan sudah lama tidak membunuh dua semut, jadi kenapa kalian tidak bertarung secepatnya? Di kejauhan, burung hantu malam gelap melihat pemandangan di sini dan sangat marah. Dia berteriak dengan marah, Kaisar Abadi ini telah mengaktifkan token Ming Yue. Saya khawatir hal itu telah memperingatkan orang kuat lain di dekatnya, jadi cepatlah. Setelah burung hantu malam gelap selesai berbicara, dia menyerang Kaisar Abadi lagi. Kaisar Abadi berteriak dengan marah, burung hantu malam gelap, karena kamu tahu token Ming Yue, mengapa kamu tidak segera mundur? Token ini diberikan oleh permaisuri Ming Yue. Setelah diaktifkan, selama itu adalah orang kuat di wilayah permaisuri Ming Yue, semuanya akan bisa merasakannya dan mereka akan datang. Apakah kamu ingin mati di sini? Burung hantu malam gelap berkata, jadi bagaimana jika kamu mengaktifkan perintah Ming Yue? Waktu yang singkat ini sudah cukup bagiku untuk membunuhmu. 81 sinar cahaya dingin muncul di kehampaan dalam sekejap. Cahaya dingin ini seperti sambaran petir, menutupi Kaisar Abadi dari segala arah. Setiap sambaran petir berisi aura menakutkan yang cukup untuk membunuh puncak transenden. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Jiwa yang terbakar, teriak Kaisar Abadi meraung, langsung membakar jiwanya, dan aura menakutkan langsung menyapu dunia. Cahaya dingin di langit dan Kaisar Abadi bertabrakan seketika, membuat suara gemuruh yang mengejutkan. Di sisi lain, banyak pembunuh yang tiba-tiba berubah warna setelah mendengar teriakan keras burung hantu malam. Kemenangan cepat. Anak itu bersembunyi terlalu dalam. Karena kita tidak dapat menemukannya, kita akan membunuh teman-temannya terlebih dahulu dan memaksanya keluar. Serang. Teriak para pembunuh ini tidak dapat merasakan jejak Qin Chen, jadi mereka menoleh untuk melihat Molly, dan kemudian mereka semua datang untuk menyerangnya. Molly, yang awalnya sangat gembira, tiba-tiba membekukan senyuman di wajahnya, merasa jijik seperti baru saja memakan lalat. Molly mengertakkan giginya, langsung membakar asal dan jiwanya, berubah menjadi bayangan yang menjulang tinggi, menghalangi serangan semua orang. Dengan keras, serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, tubuh Molly terguncang, dan seluruh tubuhnya segera berlumuran darah, yang sangat menyedihkan. Di dalam tubuh Molly, leluhur iblis Luo mengangguk dan berkata, "Nak Molly, kamu tampil bagus kali ini dan nyaris tidak lulus." "Kamu lulus, kamu iblis berkepala besar," ucap Molly pucat pasi, dan dia sangat marah hingga dia akan menjadi gila. Dan pada saat para pembunuh ini menyerang Molly, cahaya dingin melintas di kehampaan, dan dengan letusan, kepala ketiga pembunuh itu naik ke langit dalam sekejap, menodai kehampaan dengan darah di tempat. Di sana, melihat ini, banyak pembunuh mulai membunuh bayangan Qin Chen di kehampaan. Sial, kenapa belum ada yang datang? Hati Kaisar Abadi terasa dingin. Begitu token Ming Yue diaktifkan, orang-orang kuat di dekatnya seharusnya sudah tiba, mengapa mereka belum muncul? Dan pada saat ini, tiba-tiba, dalam kehampaan yang tak berujung, sosok anggun tiba-tiba diproyeksikan ke langit yang luas. "Kamu sangat berani, kamu berani berlari liar di wilayah permaisuri dan mencari kematian." Sebuah suara dingin langsung terdengar.